Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita kesempatan untuk berkumpul di majelis yang mulia seperti malam majelis ini. Alhamdulillah yang memberi kita taufik hidayah untuk datang ke majelis yang penuh berkah seperti majelis ini. Alhamdulillah yang memberi kita guru yang mulia seperti beliau menjadi imam kita untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul bersama ulama, bersama alim ulama yang ada di malam hari ini di majelis ini yang penuh berkah. Alhamdulillah kita bersama saudara-saudara umat Islam yang ada di majelis ini. Mereka datang dari masing-masing dari rumah-rumah dari rumah mereka masing-masing untuk mencari kebaikan yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin menyampaikan satu hadis atau satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul fihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Didiklah anak kalian dengan 3 perkara. Kunci kesuksesan anak kita ada 3. Kunci kesuksesan anak kita ada 3 kunci kesuksesannya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. 3 perkara kalau kita ajarkan kepada anak kita, ngajari kepada anak kita, insyaallah anak kita jadi anak yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, addibu auladakum ala 3 khisalin. Awal khislah, perkara yang pertama yang penting banget, yaitu hubbu nabiyikum. Addibu auladakum ala hubbi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ajarilah anak kalian, didiklah anak kalian bagaimana mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sebagai orang tua, kita ini sebagai orang tua tidak mengajar kepada anak kita bagaimana mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW, siapa lagi yang mengajarkan anak kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Di zaman ini banyak anak kita pegang HP aja, mainan terus. Mainan HP nggak bisa dilepas dari tangannya, ditarik dari tangannya dia nangis nggak mau. Jadi di majelis seperti ini, majelis ini yang penuh berkah, ini kita belajar bagaimana kita mempraktikkan mahabbah Nabi Muhammad SAW. Ngajar kepada kita, ajari mereka bagaimana mereka dekat kepada Nabi Muhammad. Tahu sifatnya Rasulullah, akhlakun Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tua kita, orang tuanya anak aja nggak bisa ngajarin cinta kepada Nabi Muhammad, nggak ngajarin anaknya cinta kepada Nabi Muhammad, siapa lagi mau ajarin mereka? Di luar nggak mungkin. Di luar ngajarin anak kita supaya mereka menghilangkan waktu mereka, supaya mereka jauh dari ulama, supaya mereka jauh dari majelis ilmu, supaya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita menjadi anak yang durhaka. Tapi kalau di majelis ini, majelis ilmu, majelis zikir, mereka belajar bagaimana hati mereka menjadi hati yang nurani, hati yang bersih, hati yang suci. Karena di hati anak kita di pondok pesantren Riyadhul Muhibbin ini, di pondok pesantren yang lain, di pondok madrasah-madrasah diniyah yang ada di manapun di Indonesia, itu menanamkan di hati mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada ahlul ilm. Dan Nabi alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, beliau mengajarkan kepada kita apa? Supaya kita berpegang teguh dengan majelis ilmu, berpegang teguh dengan ikuti ulama. Kalau orang yang tidak dekat kepada ulama, terus dekat kepada siapa lagi? Kalau mereka enggak dekat ulama, pastilah mereka dekat kepada orang yang ahli maksiat. Kalau dekat kepada ahli maksiat, bagaimana mereka bisa masuk ke surga? Enggak bisa masuk ke surga orang yang dekat kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita dekat kepada ulama, kepada guru, pastilah guru ngajak kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti kita semuanya dibawa bendera beliau di akhirat.
Amin ya rabbal. Semoga kita semuanya seberataan bahasa Banjar. Atau Jawa itu putus sakit bahasa Jawa ini. Jadi semoga kita semua di bawah benderanya guru sabar. Insyaallah kita sabar di dunia dan di akhirat. Sabar ya. Sabri ya. Sabarin. Allah yusabirna alaikum. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, kalau kita di bawah bendera beliau di akhirat, berarti beliau di bawah bendera Nabi gurunya. Gurunya di bawah bendera gurunya, semuanya di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan jauh dari bendera guru, bagaimana nanti di akhirat? Punya bendera mboten, kata orang Jawa, enggak ada. Jawanya dikeluarin. Alhamdulillah. Makanya tadi lihat kok ulun itu ngomong bahasanya bahasa Arab piye kata juga. Ini aduh. Ulun itu tinggalnya di Jawa, ada lama kah? Ini baca Banjar sedikit boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci yang pertama adalah kunci kesuksesan anak kita yang pertama cinta kepada Nabi Muhammad. Ajarilah anak kita bagaimana mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah SAW berjalan. Enggak pernah Rasulullah jalan sombong, ngangkat kepala ke atas, tunduk kepalanya Rasulullah ke bawah, tawadhu Rasulullah SAW. Jangan sombong, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan sombong ya, tawadhu ya, bagus. Rasulullah itu orangnya tawadhu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man tawadha'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat derajatnya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua kita diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kunci kesuksesan yang kedua untuk anak kita supaya mereka berhasil di dunia dan sukses di akhirat apa? Cinta kepada ahlul bait. Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Jangan kamu berpaling dari keluarga Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak cinta, bukan enggak cinta, enggak dekat kepada ahlul bait, bagaimana kamu mau mendapat syafaat kakeknya mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan ahlul bait ini, keluarga Nabi ini seperti kabel Nabi Nuh. Seperti kabel Nabi Nuh alaihi salam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ahlu baiti kasafinati Nuh, man rakiba fiha naja wa man takhallafa anha gharik, atau kama jaa fil hadis. Keluarga Nabi Muhammad SAW amanul ardi faddakiri, hum amanul ardi faddakiri syubbihu, digambarkan bil anjumiz zuhri, mereka seperti bintang-bintang di langit, bukan batu di bumi. Beda kah? Bukan, keluarga Nabi itu seperti bintang di langit. Berarti posisi bintang itu jauh atau dekat? Tinggi enggak? Ya tinggi banget. Berarti keluarga Nabi itu harus kita muliakan. Harus kita muliakan. Bagaimana kita punya guru mulia? Alhamdulillah guru kita, beliau Masya Allah berguru dengan apa? Guru sekumpul. Dengan? Ya kan? Benar kan? Ya. Jadi kita punya guru sekumpul. Alhamdulillah guru Zaini luar biasa cinta kepada ahlul bait, berguru dengan Habib Anis bin Alwi bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, cucunya sahibul maulid Sentud Durar. Beliau berguru dengan beliau Habib Anis. Jadi kalau beliau kepada ahlul bait luar biasa. Punya abah guru sekumpul itu beliau mengajar kepada ahli Banjar ini bagaimana mereka cinta kepada ahlul bait. Jadi alhamdulillah hasilnya satu orang atau beberapa orang dari ulama Banjar cinta kepada ahlu Banjar, cinta kepada ahlul bait, Masya Allah, jadi Banjar makmur. Alhamdulillah dengan berkahnya cinta ahlul bait aja. Jangan sangka buruk kepada mereka. Jangan sangka buruk kepada mereka. Sangka baik. Siapapun Habib datang kepada kamu, minta apapun, kalau mampu kasih, kalau enggak mampu ya enggak apa-apa, minta maaf ya. Jadi hormatilah mereka.
Nabi SAW bersabda, istausu bi ahli baiti khaira. Layanilah mereka dengan yang baik. Kalau kita enggak layani dengan yang baik, nanti di akhirat mau di Rasulullah dilayani kita gimana? Enggak bisa. Kalau sangka buruk kepada mereka di dunia, akhirnya kamu sangka baik kepada kakeknya mereka di akhirat, enggak bisa. Sangka baik di dunia sama mereka, Rasulullah sangka baik sama kamu di akhirat. Tapi kalau kamu ada hatinya enggak enak, kamu biasa enggak enak kok. Bagaimana mau dapat syafaatnya Rasulullah? Kalau kamu cinta wes cinta, orang Jawa bilang cinta tolen. Nah, seperti orang Jawa bilang NU tolen. Makanya saya pakai ijo-ijo. Ini ijo-ijo ini orang Jawa ya. Jadi kalian semua pakai pakaian putih, saya pakai hijau ya. Dan semua ustaz sama Ustaz Fadli ya, guru Fadli alhamdulillah pakai hijau katanya, satu hati. Oh, satu hati dalam satu tubuh badan. Alhamdulillah. Ya, Rasulullah paling suka dari pakaian warna putih. Hijau ini pakaian surga. Sundis wa khudrun min sundisen wa istabrakan khudr kan. Hijau. Nah, alhamdulillah. Jadi kunci kesuksesan yang kedua adalah apa? Cinta kepada keluarga Nabi. Pernah saya hadir di haulnya Abah Gurus kumpul sebelum corona. Semoga nanti tahun depan haulnya diadakan, amin ya rabbal. Semoga kita semua hadir. Kalau nanti diadakan haul di tahun depan ini bulan Rejab, yang datang lebih banyak daripada tahun-tahun yang kemarin ini, karena rindu ya. Alhamdulillah hadir, pernah hadir. Terus setelah itu disiapkan untuk ulun satu penginapan villa di Martapura. Ulun sendiri tak ada istri baru kok. Villa sendiri tak ada istri baru, kan villa sendiri kok sepi. Akhirnya ya sendiri ajak anak-anak muda biar marawis. Intinya dari cerita ini, lepas selesai marawis di villa itu sama ulun, saya mau pamit untuk balik ke Jawa besoknya kan, balik Jawa. Jadi mereka minta mau foto. Jadi ada di antara anak marawis itu ada anak-anak habaib itu namanya masih muda namanya kalau di Jawa. Kalau di sini apa? Sayyid, Habib. Yang kecil namanya atau Sayyid. Kalau sudah sepuh namanya Habib. Saya ini panggil Sayyid. Masih muda, enggak tua. Habis itu saya mau pulang, pamit. Anak-anak kan semuanya mau foto sama Habib. Ya, semua mereka maju. Ada salah satu anak atau beberapa anak dari anak Banjar marah. Jangan dulu. Biar ya dulu foto, nanti kita semuanya. Inilah hasilnya didikan Abah Gurung. Anak masih muda ya. Anak muda langsung tak boleh, biar ya dulu, biasa biar Habib muda dulu, mereka foto sama Habib, nanti kita semua. Didahulukan untuk foto aja dah. Bagaimana nanti kamu ngajarin aja anak kamu nanti, anak kita, cucu kita diajarin seperti itu, malah nanti masya Allah jadinya luar biasa. Saya lihat kayak gitu, aku udah lagi luar biasa, masya Allah. Saya lagi hadir di bulan Rajab. Di bulan Rajab hadir juga di Banjar kemarin itu. Lihat anak-anak kecil sudah selesai majelis mau pulang, anak kecil umur 2 tahun 3 tahun dipanggil bib salaman. Anak bayi masih sama uminya diangkat, sama abinya digendong, bib salaman sama siapa? Masih 6 bulan disuruh salaman, atau 7 bulan masih bayi disuruh salaman supaya dapat berkah. Karena salaman sama ahlul bait seperti salam sama kakek mereka Nabi Muhammad. Itu keyakinan orang Banjar yang benar-benar cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keselamatan untuk kita di akhirat itu lewat mereka. Lewat ahlul bait. Ya kita punya amal apa? Amal ibadah apa? Ya ahlul bait bagaimana kondisi mereka, bagaimana
berbuatan mereka itu urusan mereka. Yang penting Rasulullah disuruh kita layanilah dengan yang baik dan sangka baik kepada mereka. Wis, qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba. Aku enggak minta balasan sama kalian atas jasa Islam yang aku bawa kepada kalian. Hanya satu aja yang aku minta kepada kalian, layanilah keluargaku dengan baik. Kalau orang Jawa katanya ojo ya. Ojo macam-macam. Jangan macam-macam dari mereka. Bagaimana mereka terserah mereka. Mereka itu urusan mereka sama Allah. Kaki kewajiban saya terhadap mereka cinta mereka. Tolen kata orang Jawa. Tahu NU tolen berarti NU full itu ya. Atau tolen cinta yang buta dah. Ya, jadi kalau ada siapa selalu ziarah mereka, beliau-beliau semuanya di mana para habaib ada, ziarahi mereka, minta doa beliau, suruh. Ya, Masya Allah saya lihat di majalah luar biasa. Alhamdulillah. Kunci kesuksesan yang kedua ini cinta kepada ahlul bait. Kunci ketiga, kunci kesuksesan anak kita yang ketiga itu cinta kepada Al-Quran. Kita di pondok ngaji, belajar, semangat, jangan malas. Jadi ustadz lagi mengajar, santri tidur dalam kelas. Itu banyak. Saya hayran orang anak Indonesia ini luar biasa. Kalau ustadz ngaji, santrinya tidur. Tapi anehnya apa? Santrinya, guru yang ngajar, santrinya tidur, ilmunya masuk. Itu yang aneh. Benar. Luar biasa. Ya sebagian kalau sebagian enggak kok masuk. Jadi saya lihat juga sama santri. Kalau saya ajarin sama santri, enggak pernah tidur. Santri saya kalau belajar sama saya enggak ada tidurnya sama sekali. Karena ucapan saya selalu menarik matanya, enggak bisa tidur dia. Kalau sudah terlalu waktunya mungkin 1 jam setengah 2 jam ya pastilah tidur ngantuk dia. Tapi kalau sudah waktunya cuma 1,5 jam atau 40 menit atau 1 jam udah bagus, fokus dia. Tapi lama nggak enak karena saya kalau ajarin santri itu langsung ada hiburannya banyak supaya dia nggak tidur, supaya dia nggak stres, supaya dia nggak hilang otaknya keluar, badannya ada otaknya nggak ada. Banyak santri seperti itu ngajarin, paham nggak? Paham, fahimtum, fahimna. Tanya tes nggak paham, bahaya. Banyak kan guru kayak gini kan. Santri seperti ini banyak. Tapi subhanallah, karena dia duduk di majelis ilmu, jadi ilmu yang bermanfaat. Karena dia duduk aja, dapat berkahnya aja duduk di pondok, menjadi orang yang bermanfaat, orang yang mulia, orang yang saleh. Karena dia duduk aja, nurut kepada perintahnya Rasulullah, menuntun ilmu, dia duduk di pondok walaupun malas. Ada satu cerita, satu kiai di Jawa dulu itu diceritakan. Jadi santrinya semua Masya Allah, ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang enggak, cuma ada satu khadimnya aja. Satu khadimnya. Khadimnya. Ambil apa tugas dia? Ngangkatnya sandalnya guru aja. Angkat sandal. Ketika mau wafat beliau di kasur memanggil santrinya semua, memandang mereka semua, enggak ada yang cocok dari mereka yang diletakkan ilmu dalam hatinya. Ada panggilnya yang khadim itu yang sedang dia jaga, yang dia selalu angkat sandalnya, kiai itu dipanggil dia, sini kiai, letak tangannya di dadanya anak itu. Ya Allah. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, ilmu yang kau berikan kepada aku, pindahkan ke orang anak ini. Lepas itu kiai wafat. Anak itu cuma hanya enggak dia khidmat aja, enggak ngaji, khidmat aja, ngangkat sandalnya kiai, ngangkat sandalnya guru misalkan. Paham? Ngangkat sandalnya guru aja diangkat. Setelah kiai doa, guru doa atas di dadahnya anak santri itu yang khidmat, ilmu yang Allah berikan kepada kiai itu langsung pindahkan kepada santri yang mulia itu. Setelah itu santri itu cerita, bilang aku buka kitab apapun, subhanallah, aku bisa semuanya mengajar.
Nggak pernah, cuma saya ngangkat sandalnya aja. Ini ngangkat sandalnya, kalau ngangkatnya jubahnya gimana? Ini sandalnya aja, kalau jubahnya gimana? Apalagi sorbannya, ya kan? Ya kan? Apalagi selandangnya atau ridanya, apalagi HP ini ya. Jangan HP ini ya. Kalau HP ini bah, jangan. Kalau dipegang HP nanti bahaya santri ini, nggak belajar nanti, nggak ikut. Ada santri yang juga pegang HP guru nggak pegang HP, yang pegang HP santrinya. Ketika ada yang bintang, ada yang telepon, ada yang SMS, bilang guru ada SMS ini, siapa, buka coba. Kenapa? Tahu kenapa? Untuk menjaga kesehatan guru. Kalau guru pegang HP terus, itu radiasi, ada radiasi HP itu mengganggu kesehatan guru. Jadi HP ini enaknya dipegang sama santri aja, yang sebelah pegang. Kalau ada SMS kasih tahu ulunnya. Ada SMS, ada yang telepon. Kalau ada yang telepon tinggal buka aja speakernya, biar dengar aja, nggak usah dipegang. Kalau dipegang itu banyak radiasi HP itu bahaya, merusakkan kesehatan tubuh badan ini. Oh ini santri menjaga kesehatan guru nih ya. Jadi kunci kesuksesan ada tiga. Apa kunci kesuksesan anak kita? Ada tiga yang di Rasulullah sampaikan kepada kita. Yang pertama cinta kepada Rasulullah SAW, yang kedua cinta kepada ahlu baitin Nabi Muhammad SAW, yang ketiga cinta untuk baca Al-Quran, cinta untuk baca Al-Quran, cinta untuk ngaji Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran cuma dirak aja, nggak disentuh sama sekali sampai datang Ramadan. Nah, bapak-bapak ini khususnya juga untuk ayah-ayah santri yang ada atau ibu-ibu yang ada, jangan sampai menjadikan Al-Quran itu mahjura. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jangan ditinggalkan Al-Quran, harus ada wiridan Al-Quran kita yang baca setiap hari berapa ayat, seberapa juzuk. Alhamdulillah kalau kita khatam seminggu sekali bagus, atau 3 hari sekali luar biasa lagi. Kalau baca khatam sebulan sekali istimewa. Jangan sampai tinggal Al-Quran. Minta maaf kalau lebar panjang, kalau ada kesalahan minta maaf atas kesalahan seberataan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahibul fadilah Al-Habib Mahir bin Umar Al-Battal Al-Ahdal atas mau'izah hasanah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk doa penutup kita mintakan kepada yang mulia Habib Dzulqarnain Adz-Dzahir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu yukabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhika karim wa ajli sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wassalihan wassalaman wa barakatan ya Allah, wa barakatan ya Rahman, wa barakatan ya Rahim. Husan berkat keutamaan dan segala kemuliaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami dan para jamaah yang berkumpul di majelis taklim, zikir dan salawat riyadul muhibbin bermohon kepadamu ya Allah, curahkanlah segala nikmat dan rahmat keberkahan buat guru kami Ustadz Muhammad Saubarik dan keluarganya. Panjangkan umurnya dan sehatkan badannya, dan mudahkanlah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Juga kepada kami yang hadir di sini ya Allah, yang selalu berhajat bermohon keridaan-Mu ya Allah, dan segala banyak permintaan kami ya Allah untuk dunia dan akhirat, kabulkanlah ya Allah segala hajat-hajat kami dan doa-doa kami. Juga untuk para santri, para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya watu ya samad ya sanad ya man illahi mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. As'aluka Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin,
Allahumma aslihu ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farijan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyaikina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akrizna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa bal barakat wa ban ni'mat wa bar rizki wa bal sihat wa bal quwat wa bal salamat wa bal jannah. Allahumma afinah min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bi haqqi Qur'anil azim wan nabiyyikal karim syara dunya wa syaral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.